Bab 317, Following His Footsteps. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Perjalanan ke Eidolholm berlalu dengan cepat, meskipun memakan waktu hampir 2 hari penuh. Kami bepergian dalam diam, kebanyakan. Tessia dan Albold terpaksa memperlambat langkah mereka, membimbing kami semua dengan hati-hati melewati pinggiran Elsire. Honfels dan Skaren yang paling sulit, mereka bukan penebang kayu, dan hanya menghabiskan sedikit waktu di atas tanah. Mereka membenci kabut sama seperti aku benci menginjak genangan lumpur, yang sering terjadi. Bu dan Growder, di sisi lain, tampak benar-benar di rumah. Kami membiarkan mereka bergerak dengan kecepatan mereka sendiri, kadang-kadang bergegas ke depan, menyerbu hutan seperti beberapa hewan liar, dan di waktu lain berlama-lama di belakang untuk menggali di tanah lunak atau mengendus jejak binatang buas mana. Aku tidak khawatir tentang mereka, meskipun saya tahu bahwa Bu akan selalu dapat menemukan jalan kembali kepada saya. Meskipun kami tetap berhati-hati, Tessia dan Albold tidak khawatir Alakrians akan menemukan kami di hutan. Mereka mengira kami sudah berada di Eidolholm sebelum karavan tahanan dilaporkan hilang, dan Alakrians tidak bisa menavigasi Elsire dengan cukup baik untuk melakukan patroli yang efektif. Ketika kami benar-benar berbicara, itu sebagian besar untuk membahas jalur optimal yang harus kami ambil untuk menjelajahi daerah tersebut tanpa ketahuan. Meskipun baik Albold maupun Tessia tidak memiliki peta, keduanya mengetahui daerah itu dengan cukup baik sehingga kami memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan pada saat kami mencapai desa Elf. Tanda-tanda Alakrians ada di mana-mana sebelum kami pertama kali melihat Eidolholm. Yang pertama adalah mayat seorang pria elf yang berbaring telungkup di dasar pohon yang sekarat. Sebuah lubang seukuran apel telah terbakar seluruhnya melalui dirinya dan pohon itu. Aku terus menatap pemandangan itu, meskipun ingin berputar dan muntah. Ini adalah sesuatu yang saya harus membiasakan diri. Albold membungkuk di atas mayat itu, ekspresi cerianya yang biasa tidak bisa ditemukan. Dia kemungkinan besar mencoba melarikan diri. Setuju dalam diam, kami tidak berlama-lama untuk menyelidiki lebih dekat. Kami memperlambat langkah kami saat kami semakin dekat ke desa, bergerak hati-hati jika kami bertemu Alakrians di hutan. Saat kami mendekat, suara kapak yang menabrak pohon semakin keras. Tessia mengepalkan tangan, dan kami semua terdiam dan tegang. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan menunjuk ke depan. Kabut telah hilang, tapi pepohonan masih cukup lebat untuk membatasi pandanganku. Menggunakan mana, aku meningkatkan penglihatanku untuk mencoba dan melihat apa yang Tessia tunjuk. Tidak ada gerakan, tidak ada musuh yang bisa saya lihat. Hanya pepohonan, dengan sinar matahari menyinari bumi coklat di luar. Kemudian ia tersentak ke tempatnya. Di mana matahari bersinar, hutan berakhir begitu saja. Kami merayap maju lagi sampai kami tepat di tepi pepohonan. Alakrians telah menebang semua pohon di sekitar Eidolholm, jumlah pohon yang tak terhitung. Sebuah ladang luas dari tanah gundul terbentang di antara kami dan sebuah kota kecil kelabu yang menyedihkan. Saya yakin desa Elf pasti sangat cantik, pada suatu waktu. Sekarang kayu-kayu dan dahan-dahan yang membentuk struktur bangunan tampak layu dan mati, dan atapnya yang hijau berubah menjadi coklat seperti daun-daun berguguran. Saya bisa melihat di mana banyak rumah di sekitar pinggir kota telah terbakar. Beberapa bangunan persegi, dengan desain minimal, telah dibangun di tempat mereka, dan segelintir pria dan wanita Alakrian terlihat menjalani hari-hari mereka, melakukan hal-hal biasa seperti mengangkut ember air atau tumpukan kayu. Tessia berdiri di sebelah kiriku. Set rahang dan sudut tubuhnya membuatnya tampak seperti predator. Dia begitu tegang sehingga aku bisa melihatnya gemetar, seperti jaguar perak menunggu mangsanya. Saya bukan satu-satunya yang memperhatikan. Ayo cari tempat dengan tempat berteduh agar kita bisa menunggu sampai malam tiba, kata Curtis, melangkah ke samping Tessia. Tidak, kata Tessia sederhana. Kita perlu melihat desa dengan baik. Albold, kau dan Curtis membuat sirkuit ke barat. Ellie dan aku akan pergi ke timur. Katin, Skaren, dan Honfels, kalian bertiga ambil mana bis dan cari tempat berlindung, tempat yang bisa kita gunakan sebagai basis operasi. Curtis pasti memperhatikan ekspresi kebingungan di sekelilingnya. Saya akan dapat menemukan Growder ketika kami berempat bertemu kembali setelah sirkuit kami, jelasnya. Kami selalu tahu di mana yang lain. Skaren meludah ke tanah. Saya tidak sabar untuk menyelesaikan omong kosong pendakian ini. Ayo, kalian para biadab yang hebat, kalian bersama kami. Yang terakhir ini diarahkan pada Growder dan Bu, yang memandang ragu-ragu ke arah Curtis dan aku. Aku akan segera kembali, Growder, kata Curtis, tersenyum hangat pada ikatan singa dunianya. Aku mengusap bulu Bu, lalu menggaruknya di bawah dagunya. Dia menatapku dengan cara yang mengatakan dia lebih suka berada di sisiku. Sambil tersenyum, aku mencium hidungnya. Kau tetap bersama Growder, bodoh. Kami akan segera kembali. Curtis memeluk adiknya, dan dari balik bahunya dia menatapku dengan malu, memaksaku untuk berpaling untuk menyembunyikan seringaiku. Kepada para kurcaci, Tessia berkata, terima kasih telah berada di sini, teman-teman. Orang-orang elf berhutang banyak padamu. Skaren hanya mendengus, tapi Honfels memberi Tessia sedikit membungkuk. Kita semua dalam pertarungan ini bersama sekarang. Ini adalah harapanku dan Skaren bahwa, suatu hari nanti,
kita akan dapat membebaskan kerabat kita sendiri dari ide-ide beracun mendiang Raja dan Ratu Greyshunders. Namun, sampai saat itu, kami akan mengirimkan sepatu bot kami ke keledai Alakrian dimanapun kami dapat menemukannya. Tesia mengembalikan busurnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arahku. Siap, rekan. Pasangan. Aneh, dipanggil seperti itu olehnya. Kami sudah sejauh ini bersama sejak percakapan tegang pertama di kota bawah tanah setelah Arthur menghilang. Melewatiku mungkin akan membunuhku yang sekarang karena memikirkan ini, tapi aku agak memandang Tesia sekarang. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang memperlakukan saya sebagai saya. Dan Tesia adalah orang yang mendorong saya untuk terlibat, agar saya memiliki kesempatan untuk membantu orang-orang kami. Dengan napas dalam-dalam, saya meraih perasaan jauh di dalam inti saya dan mewujudkan fase pertama kehendak binatang saya. Ya, aku siap. Dengan pandangan ke belakang pada Bu, yang berdiri dengan kaki belakangnya dan melambaikan satu cakarnya yang besar, tampak sesedih yang pernah kulihat, aku mengejar Tesia. Dia membawa kami ke timur, selalu bersembunyi di bawah naungan pepohonan. Kami bergerak perlahan. Tesia mengintai desa sementara aku terus mencari ancaman di hutan, terutama tentara Alakrian. Kami belum bergerak selama lebih dari 10 menit ketika aku menghentikan Tesia setelah mencium sesuatu yang familiar. Kami berdua tengkurap, menggunakan semak belukar untuk bersembunyi sebaik mungkin sementara aku mencari sumber bau. Di sana, kataku sambil menunjuk ke barat. Seorang wanita elf muda datang di sekitar pohon besar kurang dari 20 kaki jauhnya. Dia membawa keranjang anyaman dilekukan satu tangan. Rambut pirangnya telah dipotong pendek, memperlihatkan tanda merah dan memar di sisi dan belakang lehernya. Dia berjalan dengan sedikit pincang. Saya terkejut melihat bahwa dia tidak dirantai atau dibelenggu dengan cara apapun. Mungkin ada cara lain yang kurang jelas untuk mengikat seseorang, pikiranku tertuju pada orang tua Tesia, mendiang Raja dan Ratu Elf. Alakrian pandai dalam hal-hal seperti itu. Teriakan di kejauhan dan hantaman pohon yang tumbang membuat gadis itu berhenti. Dia menatap sedih ke arah suara itu sejenak, lalu melanjutkan. Tesia mengambil langkah ke arah gadis elf itu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Sepertinya kami berdua ingin membantunya, tapi ini bukan waktu yang tepat. Tesia dan aku menunggu sampai elf yang pincang itu pergi, meninggalkan hutan dan melangkah ke cahaya, di mana dia berlari dengan canggung kembali ke desa. Setelah itu kami merayap dengan lebih hati-hati, sebagian besar mata kami tertuju pada desa, tetapi pendengaran dan penciumanku yang ditingkatkan dilatih di hutan, berhati-hati terhadap apapun yang mendekat. Kami telah pergi sedikit lebih dari setengah jalan di sekitar desa sebelum saya harus menarik keinginan binatang saya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Tesia menegang, lalu menusukkan ibu jarinya ke bawah untuk memberi isyarat agar kami turun. Kami berdua menyelam di balik semak beri besar. Aku tidak bisa melihat apa-apa, jadi aku memperhatikan wajah Tesia dengan hati-hati kalau aku perlu menyulap panah dalam sekejap, tetapi setelah beberapa detik yang panjang dia santai dan berdiri. Dengan ragu-ragu, saya mengikuti petunjuknya, busur saya siap. Di dekatnya, Albold melangkah keluar dari antara dua pohon tempat dia menunggu kami di samping Kurtis, dan aku menghela napas lega. Hal-hal tampak tenang di sisi ini, kata Tesia lembut, melambai mereka. Belum ada tanda-tanda di mana mereka menahan para tahanan. Kamu. Albold mengangguk, wajahnya tegang. Kandang darurat, sedikit lebih dari sekadar kandang, telah dibangun di pinggir kota. Setidaknya ada beberapa ratus tahanan. Saya menghitung 13 penjaga. Petik 2. Tapi hanya 3 penyihir, tambah Kurtis. Sisanya hanyalah tentara biasa, tanpa hiasan, mereka menyebutnya. Tesia menarik-narik rambutnya yang longgar. Oke, kalian berdua selesaikan sirkuitmu, pasang mata kedua di sisi desa ini. Ellie dan aku akan melihat sendiri para tahanan. Ada kelompok penebangan besar yang bekerja di sisi kota itu juga. Kami harus pergi jauh ke dalam hutan untuk menghindari mereka, kata Albold. Tesia mengangguk mengerti, kami mengucapkan selamat tinggal, lalu kami berpisah lagi. Saat kami mengitari sisi jauh desa, bunyi kapak yang terus-menerus menjadi kayu semakin keras, dan, seperti yang dikatakan Albold, kami menemukan sekelompok pria dan wanita bekerja untuk menebang, memotong, dan membawa pergi kayu. Hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa semua pekerja adalah Alakrians. Faktanya, tidak ada elf yang membantu penebangan sama sekali. Kami berjongkok di belakang pohon yang tumbang secara alami beberapa ratus kaki dari Alakrian terdekat, menyaksikan mereka bekerja. Bahkan di bawah ancaman kematian, orang-orangku tidak akan menebang pohon, bisik Tesia, menjawab pertanyaanku yang tidak ditanyakan. Tanpa sepatah kata pun, dia pergi lebih dalam ke hutan, memberi para pekerja tempat tidur yang luas. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menemukan kandang yang dibangun secara kasar adalah kandang peri seperti binatang yang siap untuk disembelih. Sulit dipercaya ada orang yang bisa bertahan lama dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Para elf hampir semuanya berdiri, tubuh mereka saling menempel. Mereka hanya punya cukup ruang untuk beberapa orang sekaligus berbaring di kandang yang sempit. Para elf itu tampak pucat dan kurus, kulit mereka yang kotor meregang terlalu kencang di wajah mereka, membuat mereka terlihat seperti kerangka yang mengerikan. Kandangnya terbuat dari kayu, tetapi tidak lebih dari kerangka kasar yang dihubungkan oleh papan sempit.
Saya bertanya-tanya sejenak mengapa para elf tidak mencoba untuk keluar, tetapi kemudian saya menyadari bahwa mereka mungkin sangat lelah dan lemah sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mematahkan bilah kayu, apalagi melarikan diri dari para penjaga. Mataku tertuju pada seorang pria elf yang ditekan ke sisi salah satu kandang. Dia merosot ke bawah secara tidak wajar, matanya terbuka tapi berkaca-kaca. Aku tidak tega terus memandangi mayatnya yang dibiarkan membusuk di samping keluarganya sendiri. Hewan, pikirku marah. Jari-jariku gemetar, gatal untuk mengirim panah mana yang terbang ke arah penjaga saat itu juga. Suara di benakku yang terdengar seperti suara Arthur memberitahuku bahwa aku berpikir seperti anak kecil. Itu mengingatkan saya bahwa kami hanya di sini sebagai pramuka. Namun, melihat para tahanan ini, saya ragu mereka akan bertahan lebih lama. Dua penjaga sedang memainkan semacam permainan papan, duduk di meja darurat yang terbuat dari tunggul. Aku memejamkan mata dan mengaktifkan kehendak binatangku sehingga aku bisa mendengar apa yang mereka katakan. Bosan dengan baunya, mengasuh sekelompok elf setengah mati yang tidak dicuci bukanlah apa yang ada dalam pikiranku ketika mereka memberitahu kami bahwa kami akan mengambil alih tempat ini. Tahu. Petik 2. Beritahu aku tentang itu. Dan dengan Bilal yang merayap, memelototi kami sepanjang waktu. Dia bahkan lebih buruk dari Jagret, dan dia mengerikan. Apakah Anda akan mengambil langkah Anda atau apa? Petik 2. Aku sedang berpikir. Tapi ya, kamu benar. Saya tidak yakin mengapa kita membutuhkan punggawa terkutuk untuk posting ini. Adik perempuanku bisa menjaga elf ini sendirian. Itu Milvius itu, aku yakin. Pengecut. Bagaimana mereka bisa mendapatkan status darah tinggi? Aku akan. Tapi saya kehilangan jejak percakapan sejenak saat pikiran saya berdengung. Jagret, di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Aku menoleh ke Tesia untuk bertanya padanya, tetapi dia mengangkat tangan. Tidak sedetik pun berlalu sebelum hawa dingin menjalari tulang punggungku, indera kebinatanganku sendiri menangkap aura maut yang baunya bahkan lebih buruk daripada mayat membusuk di dekatnya. Seorang pria melangkah dari antara dua bangunan, mendekati para penjaga. Dia tampak seperti kerangka berjalan. Wajahnya pucat dan bengkak, matanya begitu cekung dan gelap sehingga tampak seperti lubang kosong. Rambut rata, kehijauan seperti rumput laut mati menempel di dahi dan pipinya. Dia tinggi dan kurus dengan kaki yang tajam dan seperti laba-laba yang disorot oleh jubah penyihir hitamnya. Bagian belakang jubahnya terpotong, memperlihatkan serangkaian tato gelap yang menonjol di atas daging putih. Tulang belakang dan tulang rusuknya sangat jelas, bayangan greynya memotong garis bertinta tajam dengan cara yang menurutku menjijikkan, hampir tidak manusiawi. Diam-diam, pria itu berjalan mengitari ujung kandang, lalu berhenti tiba-tiba, tepat di luar kandang dengan elf mati menempel di jeruji. Dia berbalik untuk melihat salah satu penjaga, seorang pria berdada tebal dengan janggut hitam. Penjaga lainnya berdiri dengan baik di belakang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa yang terjadi di sini? Pria pucat itu bertanya kepada penjaga peringkat. Eksekusi awal. Tidak, Tuan. Mereka tidak dalam keadaan sehat. Beberapa telah meninggal karena kelemahan. Bukankah tugasmu untuk menjaga mereka, prajurit? Eksekusi akan agak tidak menarik jika kebanyakan dari mereka telah menyerah pada kelemahan mereka. Pria itu tampak agak geli saat mengatakan ini, tetapi penjaga berjanggut itu berlutut dan membungkuk. Tentu saja, Bilal, kami akan memastikan sisanya selamat untuk dibunuh pada waktu yang tepat. Pria pucat itu menatap bagian belakang kepala penjaga. Biarkan mereka bernafas selama 1 atau 2 hari lagi. Dia berbalik dari penjaga, menatap ke arah pepohonan. Aku membeku. Tidak mungkin dia tahu kami ada di sana, tapi tetap saja. Tesia adalah orang yang bertindak, menembakkan embusan angin lembut ke hewan pengerat pohon terdekat yang bertengger di cabang rendah yang menggantung. Mana bis kecil itu, terkejut, melompat dari cabangnya, menarik pandangan pria berjubah pucat itu ke tempat ia berlari. Hutan terkutuk ini, umpat Bilal sambil menggelengkan kepalanya. Sambil menyeringai, dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti lagi tiba-tiba. Dia melambaikan penjaga berjanggut itu, lalu, suaranya rendah dan sakit-sakitan, dia berkata, pilih 1 atau 2 elf yang lebih hidup dan minta mereka dikirim ke tempat tinggalku, ya. Penjaga itu memucat, hidungnya berkerut jijik, tetapi dia dengan cepat meyakinkan punggawa bahwa dia akan melakukannya. Tesia meraih tanganku, menarik perhatianku tanpa berbicara, dan mengangguk ke dalam hutan. Sudah waktunya untuk pergi. Kami menyelinap menjauh dari garis pepohonan, bergerak lebih dalam di bawah naungan dahan yang lebat, lalu berbalik dan berlayar cepat di sekitar desa menuju pertemuan kami dengan Albold dan Curtis. Ketika kami menemukan yang lain, baik Albold maupun Curtis mengawasi kami dengan ketakutan. Curtis bergerak cepat ke sisi Tesia. Apakah kamu baik-baik saja? Kami khawatir ketika kamu tidak. Ya, kata Tesia cepat. Kami mengambil waktu kami di kandang tahanan. Kepada saya, dia berkata, Eli, apa yang kamu dengar? Saya menceritakan semua yang saya dengar. Yang lain diam saat aku selesai. Akhirnya, dengan wajah keras seperti patung, Tesia berbalik dan berjalan ke selatan menuju hutan. Mari kita temukan rekan kita. Curtis, kamu yang memimpin. Aku melirik Curtis, dan dia tersenyum dan mengedipkan mata padaku. Apakah kamu menyesal mengikuti kami? Tidak sama sekali,
kataku, memaksakan senyum yang hilang begitu Curtis berbalik untuk mengikuti Tesia. Kami berjalan selama lebih dari 30 menit sebelum kami menemukan Crowder dan Bu. Mereka berbaring bersebelahan di sepetak kecil matahari di tengah tempat terbuka. Katin dan Earth Bones tidak bersama mereka. Bu berguling berdiri dan terhuyung-huyung ke arahku. Ikatan saya bergemuruh jauh di dalam dadanya dan menyenggol saya sehingga saya hampir terbalik ke belakang. Aku tertawa dan melingkarkan tanganku di lehernya. Aku juga senang melihatmu, Bu. Crowder, yang pasti tahu Curtis akan kembali, hanya mengangkat kepalanya yang besar, menggoyangkannya dengan lembut sehingga surai emasnya melambai seperti gandum di ladang yang cerah, lalu kembali tidur siang. Di mana, aku memulai, tetapi terputus oleh gerindra batu. Tepat di belakang tempat Crowder masih bermalas-malasan, bumi bergeser, melipat dirinya sendiri untuk mengungkapkan terowongan tanah. Skaren dan Honfels berdiri di dalam. Kamu tidak diikuti, kan? Skaren mendengus, melotot melewati kelompok kami ke pepohonan. Mereka panas di ekor kita. Curtis tersentak, matanya melebar. Cepat, semua orang di dalam. Aku terkekeh mendengar lelucon buruk pangeran tampan itu. Bibir Tesia tersenyum kecut, dan Honfels tertawa keras, tapi Skaren hanya menatap lebih dalam. Iya, lelucon tentang kematian kami yang segera dan sebelum waktunya. Favorit saya, kurcaci itu meludah ke tanah. Di dalam kalau begitu, tidak dapat menemukan tempat perlindungan yang cocok, jadi kami membuatnya. Karena penasaran, saya mengikuti para kurcaci menuruni jalan tanah ke dalam gua berdinding mulus, yang panjang dan lebarnya sekitar 20 kaki, dan mungkin setinggi 8 kaki. Beberapa artefak penerangan, batu bercahaya seperti yang kami gunakan di kota bawah tanah, telah dipasang di sekitar ruangan untuk memberikan penerangan. Satu set kursi dan meja sederhana telah dibentuk dari tanah di tengah ruangan, dan 7 dipan rendah didorong ke dinding. Saya menjatuhkan diri di salah satu dan terkejut dengan betapa lembutnya itu. Ujung jauh dari gua kecil itu dibiarkan terbuka untuk binatang buas mana. Ini cukup bagus, kataku, mengangguk setuju pada Earth Bones. Honfels tersenyum padaku. Tempat tidur bayi adalah ideku. Skaren mendengus dan memutar matanya saat anggota kelompok lainnya masuk. Tesia memeriksa gua, dan Curtis bersiul sebagai penghargaan. Namun, Albol tampak tidak nyaman. Aku benci berada di bawah tanah, gumamnya. Setelah semua orang masuk, Skaren menggunakan mana untuk menutup pintu masuk lagi, menyembunyikan kami sepenuhnya. Bu dan Crowder menerobos kerumunan, keduanya duduk di ujung gua. Kehadiran mereka membuat ruang terasa jauh lebih kecil daripada beberapa menit yang lalu. Sekarang setelah Anda semua menyelesaikan tur Anda melalui tempat tinggal kami yang sederhana, bolehkah kami mendapat kehormatan untuk menemukan potongan neraka baru yang menanti kami di desa? Skaren menggerutu, duduk di meja. Tesia mengangguk, duduk di meja juga. Hampir semuanya seperti yang kami harapkan. Katin duduk di seberangnya. Hampir semuanya. Curtis dan Albold saling bertukar pandang, sementara para kurcaci mengerutkan alis mereka dengan bingung. Setelah semua orang duduk mengelilingi meja, Tesia menceritakan apa yang kami alami, dari elf perempuan yang kami lihat hingga percakapan dua penjaga dan pertemuan kami dengan Bilal. Eksekusi massal, kata Honfels dengan napas panjang. Begitu banyak rencana kami untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar, sekarang terkekeh. Setelah beberapa saat hening, Curtis yang berdiri. Kita tidak bisa meninggalkan orang-orang ini di sini. Kepala semua orang menoleh ke pangeran berambut merah, terkejut. Seperti apa kekuatan musuh itu? Tanya Katin. Tatapan tegas kakaknya goyah saat Albold menjawab. Tidak banyak penyihir di pihak mereka, tapi... Ada punggawa, kata Tesia sederhana. Yah, kalau begitu, kata Skaren sambil mengangkat bahu. Kubilang kita langsung berteleportasi kembali ke tempat kudus, kita sudah, aduh. Skaren memelototi kakaknya, yang baru saja menginjak kakinya di bawah meja. Maksud kakakku, kata Honfels, terlihat jauh lebih serius dari biasanya, adalah bahwa, sebanyak kita ingin membantu orang-orang ini, mungkin kita harus memeriksa kemampuan kita. Apakah ada orang di sini yang pernah menghadapi seorang punggawa? Kurcaci itu melihat dari muka ke muka di sekeliling meja, lalu berbalik untuk melihatku untuk ukuran yang baik. Aku menggelengkan kepala, begitu juga yang lain. Saya berharap Tesia akan berdebat, tetapi Katin yang angkat bicara. Beralih ke pemimpin kami, penyihir es bertanya, apa peluangmu melawan seorang punggawa? Tatapan Tesia jatuh saat dia berpikir sejenak sebelum mata virusnya mendarat kembali pada Katin. Lebih buruk lagi, jalan buntu. Paling-paling, kemenangan dekat. Petik 2. Skaren mengeluarkan peluit penghargaan sementara yang lain saling bertukar pandang dengan bersemangat. Kami memiliki 5 penyihir inti perak di antara kami, kata Curtis dengan senyum percaya diri. Kita bisa melakukan ini. Katin mengangguk sambil mengusap dagunya. Dan memiliki lebih banyak penyihir air dan tanaman di Suaka akan membantu pemukiman kita menyebar dengan pesat. Katin, kita tidak menyimpan mereka untuk nilai yang akan mereka bawa kembali ke tempat perlindungan kita, kata Tesia tegas. Kilatan merah muncul di wajah pucat penyihir es itu. Kamu benar, permintaan maaf saya. Aku tidak akan berpura-pura menjadi sekuat Arthur ketika dia mengalahkan Jagret, tapi aku tidak perlu menjadi sekuat itu, kata Tesia serius. Aku akan menahan Bilal bersama dengan Albot,
yang akan membuat penjaga lain sibuk. Cukup lama untuk kalian semua untuk mengamankan elf yang dipenjara dan mengirim mereka kembali ke tempat perlindungan. Jika kamu bisa menahan Punggawa sendirian, mengapa kita tidak bergabung dengan kamu dan menghabisi bajingan Bilal ini terlebih dahulu? Tanya Scar. Karena ini bukan hanya pertarungan satu lawan satu yang sederhana seperti yang dilakukan Arthur melawan Jagred, jawab Katin. Prioritas kami adalah mengeluarkan semua orang dari sini dengan selamat. Katin benar. Jika kita semua menuntut Punggawa, dia mungkin memutuskan untuk menyakiti para tahanan. Bibir Tesia melengkung menjadi senyum nakal. Tapi jika Putri Elf yang putus asa dan emosional menyerbu desa hanya dengan bantuan terpercayanya sebagai cadangan, mendatangkan malapetaka. Dan Punggawa akan datang berlari. Dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa tahanannya telah pergi. Honfels selesai, menjentikkan jarinya yang tebal. Saya suka itu. Saya juga, seruku dengan keyakinan yang baru ditemukan. Pangeran berambut merah itu menoleh ke kedua elf itu dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kalian berdua harus berlatih aktingmu.